Bayangkan seorang CEO dingin yang datang dengan niat membatalkan lamaran. Langkahnya mantap dan hatinya kosong, yakin tak ada satupun hal di dunia ini yang mampu mengubah keputusannya. Lalu ia melihatnya, seorang garis miskin berlutut di lantai sederhana, tangannya gemetar membersihkan luka anak yatim, senyumnya tulus meski hidupnya sendiri nyaris runtuh. Dalam satu detik yang sunyi itu, kekuasaan, uang, dan rencana besar yang ia banggakan kehilangan arti. Karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mahal dari segalanya. Ketulusan yang tak bisa dibeli, dan cinta yang justru lahir saat ia berniat pergi. Dan inilah kisahnya. Hari itu, langit menggantung kelabu ketika mobil hitam berkilau berhenti di depan sebuah bangunan tua yang nyaris roboh. Dindingnya penuh retakan, catnya mengelupas, namun dari dalam terdengar tawa anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Suara itu begitu kontras dengan sosok pria yang turun dari mobil, Kang Jiwon, seorang CEO muda yang namanya dikenal di dunia bisnis sebagai pria dingin, perfeksionis, dan tak pernah gagal mencapai target. Jas mahalnya terpasang rapi, jam tangannya bernilai setara rumah mewah. Namun raut wajahnya justru dipenuhi ketidaksabaran. Ia tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Jadwalnya hari ini padat. Satu keputusan besar harus ia ambil, yaitu membatalkan lamaran yang sejak awal hanya dianggapnya sebagai kewajiban keluarga. Sebuah ikatan tanpa cinta dengan gadis miskin bernama Yun Ara, gadis yang dipilih ibunya karena dinilai aman, mudah diatur, dan tidak akan mengganggu kekuasaan keluarga Kang. Namun sebelum resmi membatalkan segalanya, Jiwon ingin memastikan satu hal. Apakah gadis itu benar-benar hanya memanfaatkan status calon istri CEO untuk membangun citra baik? Itulah alasan ia datang ke tempat ini, sebuah rumah singgah kecil yang namanya ditulis tangan di papan kayu kusam. Jiwon melangkah masuk dengan wajah dingin. Matanya menyapu ruangan sempit yang dipenuhi anak-anak yatim. Beberapa menatapnya dengan rasa ingin tahu, beberapa lainnya tampak waspada. Hingga akhirnya pandangannya tertarik pada satu sosok perempuan muda yang berjongkok di sudut ruangan. Yun Ara, mengenakan pakaian sederhana, celana kain longgar dan atasan polos yang warnanya sudah pudar. Rambut hitamnya diikat seadanya, wajahnya pucat karena lelah. Namun matanya bersinar hangat saat ia membersihkan luka di lutut seorang anak kecil dengan sangat hati-hati. Senyumnya lembut, suaranya menenangkan, tidak ada kesan dibuat-buat, tidak ada aura ingin dipuji. Pemandangan itu membuat langkah Jiwon melambat tanpa ia sadari. Ia berdiri beberapa detik lebih lama dari yang ia rencanakan, mengamati bagaimana Ara meniup pelan luka anak itu. Bagaimana ia mengusap kepala kecil itu sambil berjanji akan membuatkan makanan hangat. Bagaimana anak-anak lain memanggilnya Ara Nuna dengan penuh ketergantungan. Jiwon mengeraskan rahangnya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua ini bisa saja sandiwara. Ia melangkah maju, suara sepatunya menarik perhatian Ara. Gadis itu menoleh dan terkejut. Matanya membesar saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Namun ia cepat menundukkan kepala dengan sopan. Jiwon tidak membalas sapaan itu dengan kehanatan. Ia langsung bertanya dengan nada datar apakah ini bagian dari rencana Ara untuk terlihat baik sebelum menikah dengannya. Kata-katanya tajam, menusuk, membuat udara di ruangan itu terasa berat. Ara terdiam, tangannya yang tadi sibuk kini menggenggam kain lap dengan erat. Namun ia tidak menangis, tidak pula membela diri secara berlebihan. Ia hanya berkata pelan bahwa ia melakukan ini jauh sebelum mengenal Jiwon, dan ia tidak butuh pengakuan siapapun untuk membantu anak-anak itu. Jawaban sederhana itu justru membuat Jiwon merasa tersinggung. Ia berkata bahwa setelah menikah, Ara tidak akan punya waktu untuk mengurus hal-hal tak berguna seperti ini. Bahwa dunia mereka berbeda, bahwa tempat ini tidak pantas untuk calon istri CEO. Beberapa anak mendekat ke Ara, seolah melindunginya. Pemandangan itu membuat Ara mengangkat wajahnya dan menatap Jiwon langsung. Untuk pertama kalinya, ada keberanian dalam matanya. Ia berkata bahwa jika Jiwon datang hanya untuk merendahkannya, ia mempersilahkan pria itu pergi, karena anak-anak ini tidak butuh tatapan meremehkan dari orang kaya. Kalimat itu membuat Jiwon terpaku. Belum pernah ada yang berbicara padanya seperti itu tanpa rasa takut. Suasana tegang itu terpecah ketika seorang anak kecil menarik ujung jas Jiwon dan bertanya dengan polos apakah om itu lapar dan mau ikut makan bersama.
Jiwon menunduk, menatap wajah kecil yang kotor namun tulus itu. Dadanya terasa aneh, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ara buru-buru menarik anak itu sambil meminta maaf. Namun Jiwon malah berkata tidak apa-apa, dan tanpa sadar duduk di bangku kayu reyot bersama mereka. Sebuah tindakan yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Ia melihat Ara membagikan makanan sederhana, memastikan semua anak mendapat bagian, dan ketika makanan hampir habis, ia berkata dirinya sudah kenyang padahal jelas belum makan apapun. Jiwon mengamati setiap gerakannya. Ketulusan itu terasa nyata, bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Ingatan Jiwon melayang pada masa kecilnya sendiri. Rumah besar, meja makan panjang, orang tua yang sibuk dengan rapat dan kekuasaan, makanan mewah tanpa kehangatan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa gadis miskin di depannya memiliki kekayaan yang tak pernah ia miliki. Hujan turun tiba-tiba, air menetes dari atap bocor. Ara dan anak-anak sigap memindahkan ember, tertawa meski pakaian mereka basah. Jiwon berdiri terpaku, hatinya bergejolak. Ia memanggil Ara ke sudut ruangan dan berkata bahwa ia datang hari ini untuk membatalkan lamaran mereka. Ara menunduk, jemarinya gemetar, namun ia mengangguk seolah sudah siap sejak awal. Ia berkata ia tidak akan menahan Jiwon, tidak akan memaksa, dan ia berharap pria itu menemukan kebahagiaannya sendiri. Keikhlasan itu justru membuat Jiwon kehilangan kata-kata. Ia bertanya mengapa Ara tidak pernah meminta bantuan, mengapa ia memilih hidup sesulit ini. Ara menjawab bahwa ia ingin anak-anak itu tumbuh dengan rasa dicintai, bukan merasa menjadi beban atau alat citraan orang dewasa. Kalimat itu seperti memukul Jiwon tanpa ampun. Di tengah suara hujan dan nafas yang berat, Jiwon menyadari bahwa niatnya untuk membatalkan lamaran justru runtuh. Ia berkata bahwa ia ingin menunda keputusan itu, bahwa untuk pertama kalinya ia ingin menikah karena pilihannya sendiri, bukan karena tekanan keluarga. Ara terkejut, matanya berkaca-kaca, namun ia juga takut. Ia berkata dunia Jiwon kejam, bahwa ia tidak akan sanggup bertahan. Jiwon menatapnya lama dan berkata bahwa mungkin justru dunia itulah yang perlu berubah. Malam itu Jiwon pergi dengan hati yang tidak lagi dingin, penuh konflik antara logika dan perasaan. Sementara Ara duduk di antara anak-anak yang tertidur, menyadari bahwa hidupnya baru saja berada di persimpangan paling berbahaya, sekaligus paling penuh harapan. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang lahir dari rumah singgah sederhana itu akan mengguncang dunia yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tamat.